saya akhirnya menduga keras orang-orang yang mengkritisi Pak Dudung ini hanya sekedar didasari kebencian. Karena Jenderal Dudung ini pada saat menjadi Pangdam memang menjadi musuh Bani Kadrunia bin Petamburan karena menurunkan baliho dari Rizik Syihab November 2020 yang lalu. Harus saya tekankan sebetulnya orang yang tidak suka dengan Dudung Abdul Rahman pasti hanya minoritas. Mayoritas sebagian besar rakyat Indonesia sangat mendukung apa yang dilakukan Dudung dalam menegakkan NKRI, dalam menegakkan kewibawaan aparat negara. Itu yang dilakukan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi akhir pekan. Sahabat Indonesia, heboh beberapa hari ini pernyataan Dudung Abdul Rahman, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, pada saat diwawancarai salah satu selebritis. Beliau mengatakan bahwa pada saat setelah sholat beliau selalu berdoa. Nah, karena beliau ingin merasakan rohnya dalam berdoa ini, makanya beliau menggunakan bahasa Indonesia. Karena menurut Pak Dudung, Tuhan itu luar biasa hebat, tahu segala macam bahasa. Pak Dudung dengan bercanda mengatakan, toh tidak harus berbahasa Arab, wong Tuhan kan bukan orang Arab. Nah, yang ini menjadi kehebohan. Orang-orang sibuk mencerca Jenderal Dudung Abdul Rahman. Saya sampai bingung, salahnya di mana? Esensi awalnya adalah bagaimana seorang Dudung Abdul Rahman itu mempunyai kedekatan, kekusukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menjalankan sholat, setelah sholat beliau berdoa, dan berdoanya pakai cara beliau, bahasa yang dia kuasai, dan beliau yakin bahwa Tuhan itu maha mengerti bahasa apapun, karena Tuhan itu bukan manusia, bukan apa, tapi adalah zat yang luar biasa paling tinggi. Terus yang dipermasalahkan kok orang Arab. Nah, saya akhirnya menduga keras orang-orang yang mengkritisi Pak Dudung ini hanya sekedar didasari kebencian. Karena Jenderal Dudung ini pada saat menjadi Pangdam memang menjadi musuh Bani Kadrunia bin Petamburan karena menurunkan baliho dari Rizik Syihab November 2020 yang lalu. Jadi apapun ucapan Dudung itu pasti akan dibelokkan dengan logika yang aneh-aneh. Dulu saya ingat pada waktu beliau memberikan arahan kepada prajurit Kostrad pada saat beliau masih menjadi Pangkostrat, bahwa dikatakan bahwa silahkan kalian harus beragama, beribadah menurut agama masing-masing, bahwa semua agama itu sama, jadi harus saling menjunjung tinggi dan menghormati. Itu pun digoreng mati-matian. Sekarang Jenderal TNI Dudung diserang lagi dengan tajuk Tuhan bukan orang Arab. Lah, yang mengatakan Tuhan orang itu siapa? Tidak ada dalam diksi narasi dari Jenderal Dudung yang mengatakan orang Arab. Nah, kalau menurut saya waktu itu Pak Dudung bercandanya Tuhan kan bukan orang Jawa, pasti tidak ada penolakan karena itu bercanda. Artinya apa? Orang yang mengagung-agungkan Arab itu tersinggung, pasti itu. Sehingga Dudung diserang mati-matian. Kenapa kita tidak mencoba untuk masuk pada esensinya, bahwa yang dimaksud oleh Jenderal Dudung adalah bagaimana dia berdoa dengan keyakinan dan bahasa yang dia ketahui. Karena beliau meyakini
Tuhan itu maha mengerti, maha mengetahui, maha segala-gala gitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Pak Dudung itu menista agama seperti yang disampaikan oleh Wafi Maimun Jubair, sesat juga logikanya si Wafi ini. Kok sedikit-sedikit penista agama? Sedikit penista agama. Agama yang mana yang dinistakan oleh Jenderal Dudung? Gus Wafi ini ngerti tidak bahwa Pak Dudung ini pernah mengislamkan lebih dari 100 orang, kalau nggak salah 150 orang pada saat beliau bertugas di tim-tim kalau nggak tidak salah. Ini pun juga saya baru tahu. Nah, Gus Wafi mengerti tidak bahwa di setiap daerah penugasan beliau, mulai dari Magelang, mulai dari mana-mana, beliau selalu mempunyai anak asuh, anak yatim piatu. Sampai detik ini saya tahu pasti beliau selalu menyantuni anak yatim. Artinya apa? Semua perilaku dan pemikiran seorang Dudung Abdurrahman saya yakini sangat Islami. Nah, pada waktu beliau menurunkan baliho dan agak keras terhadap FPI, karena beliau mempunyai keyakinan bahwa FPI ini bukan membela agama Islam, justru citra buruk bagi agama Islam. Agama yang beliau yakini sangat mulia, agama Islam, agama saya juga. Jadi sahabat Indonesia, saya kadang-kadang berpikir nih, sampai Imam Masjid Islamic Center dari New York, Imam Samsi Ali juga berkomentar mengecam juga. Ada lagi nih politikus yang sekarang menjadi juru bicara Partai Umat, Mustafa Nahrawardaya juga mengecam Dudung, dikatakan rusak logikanya Dudung. Menurut saya yang rusak itu adalah logikanya Mustafa. Sahabat Indonesia, saya sangat paham bahwa seorang Dudung Abdurrahman sekarang ini menjadi spotlight karena kiprahnya luar biasa dan ini menjadi sorotan publik, sehingga apapun yang dia sampaikan selalu dicoba dipelintir-pelintir ke sana kemari. Dan ini beliau sudah menerima cercaan itu. Tapi saya harus meluruskan, bukan berarti karena saya sahabat dengan beliau, bukan. Tapi saya harus objektif mengatakan tidak ada satupun sebutir biji zarah pun yang salah dari pernyataan seorang Dudung Abdurrahman. Dalam narasi yang disampaikan oleh Dudung pada saat wawancara itu, tidak ada sedikit pun Dudung mendegradasi Tuhan itu adalah manusia, sama sekali tidak ada. Harusnya semua orang mengerti, jangan dipotong-potong videonya. Kalau dari awal dipahami bahwa bagaimana seorang Dudung Abdurrahman memuliakan Tuhan. Setelah sholat, otomatis dong sholat siapapun dia di seluruh penjuru dunia pasti menggunakan bahasa Arab. Tapi setelah sholat itu berdoa. Berdoanya apa? Pakai bahasa yang saya kenal. Saya sama. Terkadang karena saya orang Jawa, saya berdoa dengan menggunakan bahasa Jawa. Terkadang dengan bahasa Indonesia. Supaya apa? Supaya apa yang saya mohonkan ini langsung secara psikologis dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya Dudung juga luar biasa, sederhana saja. Dia ingin membantu orang, diberikan kekuatan untuk membantu orang. Ini kan luar biasa. Jadi para tokoh-tokoh agama yang merasa hebat ini, mulai Gus Wafi, terus kemudian Samsi Ali, Mustafa Nahrawardaya, tolonglah berpikir objektif, jangan mencoba mengkacaukan, sedikit ada lubang menyerang Dudung langsung diserang habis-habisan. Dan saya bisa pastikan tidak ada penistaan agama, tidak ada yang salah dari Dudung Abdurrahman. Itu yang paling penting.
Logikanya jangan dipotong di pinggir, adalah harus secara kontekstual, secara keseluruhan apa yang dimaksud dengan Dudung Abdul Rahman. Jangan dipotong tuh sepenggal begitu lalu dikomentari ke sana kemari. Marilah kita menggunakan akal sehat, menggunakan logika manusia yang punya kebersihan hati, bukan berkomentar atas kedengkian dan kebencian. Ini yang saya lihat dilakukan oleh orang-orang ini. Netizen juga gitu, apalagi para netizen yang memuja-muja Rizik Syihab dan FPI. Sudah pasti Dudung itu adalah musuh nomor satu, karena hanya Dudung, tokoh militer Indonesia yang berani tegas terhadap FPI, menurunkan baliho pada saat beliau jadi Pangdam. Jadi Dudung sudah mewakafkan kehidupannya untuk NKRI, untuk menjaga merah putih, menjaga Pancasila. Masih saja dikomentari macam-macam. Jadi sahabat Indonesia, marilah kita menularkan logika akal sehat ini kepada siapapun yang kita kenal. Terkait dengan pernyataan Dudung, tidak ada yang salah. Semuanya kontekstual benar. Tidak ada makna bahwa beliau mendegradasi sosok Tuhan. Tidak. Beliau sangat-sangat memuliakan dan takwa kepada Tuhan. Terlihat kan dalam wawancara itu. Tapi namanya orang pakai kacamata hitam. Kalau melihat apapun masalahnya masih kelihatan hitam. Marilah kita berpikir dengan kacamata yang jernih, putih, sehingga kita bisa melihat bahwa yang hitam itu hitam, merah itu merah, kuning itu kuning, hijau itu hijau. Jangan putih dikatakan hijau, jangan putih dikatakan merah. Ini yang terjadi sekarang. Jadi mohon maaf para tokoh-tokoh agama yang merasa hebat-hebat itu, tolonglah kalian mempunyai kebersihan hati untuk memberikan komentar. Jangan sampai komentar Anda itu menjadi acuan bagi kelompok-kelompok orang yang kebetulan tidak suka dengan sosok seorang Dudung Abdul Rahman. Dan harus saya tekankan, sebetulnya orang yang tidak suka dengan Dudung Abdul Rahman pasti hanya minoritas. Mayoritas, sebagian besar rakyat Indonesia sangat mendukung apa yang dilakukan Dudung dalam menegakkan NKRI, dalam menegakkan kewibawaan aparat negara. Itu yang dilakukan. Jadi sangat tidak aneh kalau siapapun sekarang respect dengan Dudung Abdul Rahman, dan Dudung pun maklum juga menjadi spotlight seluruh masyarakat Indonesia. Wajar saja, karena beliau menunjukkan keberaniannya dalam bersikap. Itu yang perlu saya sampaikan, sahabat Indonesia. Secara objektif saya mengatakan bahwa inilah yang terjadi. Tolonglah kita dengan kebersihan hati untuk memaknai atau mengomentari apapun yang terjadi. Jangan menyesatkan orang dengan dalil-dalil yang nggak nyambung. Supaya apa? Supaya ada pendidikan bagi umat kita. Jangan jamaah kita, umat Islam ini dibawa ke jalan yang bengkok. Seharusnya kita membawa sahabat-sahabat kita ke jalan yang lurus, jalan yang bersih, jalan yang penuh dengan kedamaian dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan narasi Dudung Abdul Rahman yang dikomentari banyak orang, dan 3 orang ini saya sebutkan, mungkin masih banyak yang lain. Tapi pada intinya saya tahu ada intens negatif dari orang-orang itu sehingga mencoba memberikan penyesatan-penyesatan. Tapi jangan salah, orang-orang yang waras jauh lebih banyak. Termasuk saya hari ini mencoba berusaha meluruskan akal sehat kita. Terima kasih sahabat Indonesia. Di akhir pekan pasti Anda semua berinteraksi dengan banyak orang. Jangan lupa menggunakan masker, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia, dan salam hormat saya untuk Anda
sekeluarga. Saya Rudi Eskamo.